Halo sahabat pelaut semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, biasanya di video-video sebelumnya saya selalu ngebahas hal-hal yang baik saja ya mengenai pekerjaan di kapal pesiar. Nah, pada saat ini saya akan ngebahas apakah ada hal yang jelek ketika kita bekerja di kapal pesiar. Oke, sebelum memulai videonya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, langsung saja klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Teman-teman yang pernah kerja di Radiant of the Sea. Halo sahabat pelaut semua, pada video kali ini saya sedang berada di kejelekan yang pertama, yaitu kebanyakan sih hampir di semua kapal pesiar ada mafia teman-teman. Nah, mafia di sini artinya ketika kita mempunyai atasan dekat, teman dekat atasan, maka kalian akan mendapatkan easy life. Alias jika kalian tidak mempunyai teman dekat atasan seperti bos atau manajer, maka kalian akan selalu diberikan hard time. Apalagi ketika kalian tidak disukai ya teman-teman, pasti kalian akan diberikan sedikit hard time. Oke, berikutnya yaitu jadwal jam kerjanya ya teman-teman. Nggak kayak di darat. Kalau kalian mulai kerja dari jam 2 siang terus selesai jam 10 malam, udah itu selesai. Tapi kalau di kapal pesiar, kalian schedule-nya jam 2 siang. Setelah itu di kertasnya sih emang schedule-nya selesai jam 10 malam, tapi kalian nggak bisa selesai jam 10 malam. Terutama buat kalian yang kerja di restoran ya. Karena jika tamu nih duduk sampai jam setengah 11 instead of tutup restorannya jam 10, maka kalian harus tetap menunggu tamu tersebut sampai mereka pergi. Jadi kira-kira ya kalian bisa stay 1-2 jam ya teman-teman. Jadi jadwal jam kerja itu tidak pasti. Dan dalam satu hari kalian bisa bekerja sampai 12 jam rata-rata ya. Bisa-bisa sampai 13 jam ya teman-teman. Setelah itu di kapal pesiar tidak ada libur ya teman-teman. Kalian selama 6 atau sampai 9 bulan dalam satu kontrak, kalian tidak mendapatkan libur satu hari pun. Kejelekan berikutnya yaitu ketika kapal pesiarnya sailing atau berlayar di Amerika dan juga di Kanada teman-teman. Kalau di Amerika itu namanya USPA, United States Public Health. Mereka mengecek semua kebersihan kapal pesiarnya. Jadi ketika kalian malamnya nih dinner, contohnya ya dinner, besoknya kapalnya ngeport di Amerika bahwa besoknya ada pengecekan. Nah, kita nggak tahu bahwa mereka datang atau nggak mau ngecek, tapi kita harus standby ya teman-teman. Kita harus standby, harus selalu bersih keadaan area tempat kerja kita. Jadi bisa-bisa kita cleaning itu bisa 1-2 jam ya teman-teman, dan pastikan itu semua clean dan dry. Gara-gara itu bisa menghabiskan waktu istirahat kita. Nah, itulah jelek banget teman-teman. Hampir semua orang yang bekerja di kapal pesiar tidak suka yang namanya USPA ataupun Canadian Public Health ya teman-teman. Selanjutnya ada istilah yang namanya paisano teman-teman. Nah, paisano ini yaitu contohnya gini teman-teman. Ketika bos tersebut berasal dari Romania, terus teman kerja kita juga Romania. Jadi karena sesama warga negara, jadi mereka agak sedikit easy life, agak lebih diuntungkan ya teman-teman. Karena kita beda negara dan mereka sama negara, jadi mereka bisa sedikit gimana ya, menguntungkan lah karena satu sama negara. Begitu juga ketika mempunyai bos Indonesia dan saya orang Indonesia, maka biasanya sih sesama warga negara itu lebih diperhatikan ya teman-teman. Nah, jeleknya itu dah. Kemudian untuk promosi nih teman-teman. Untuk promosi atau naik jabatan, biasanya yang diberikan jabatan itu bukan orang yang pintar atau rajin kerja. Biasanya orang yang mendapatkan promosi itu orang yang terdekat dengan bos. Nah, jeleknya itu ya teman-teman. Kemudian mohon maaf nih, untuk cewek biasanya lebih diuntungkan ya daripada yang cowok. Itu semua berlaku di kapal pesiar ya teman-teman.
Setelah itu, kamar karyawannya sangat sempit teman-teman. Kalian kalau mau lihat bagaimana sih kamar di kapal pesiar itu, saya sudah buatkan videonya teman-teman, cek aja di video di channel ini. Dalam satu kamar itu ada 2 orang ya teman-teman, kamar mandinya kecil, tempat tidurnya sempit teman-teman. Nah itu dah jeleknya. Bisa keluar tapi jam tidur kita jadi berkurang. Begini teman-teman, ketika kapalnya berlabuh atau di darat, kita bisa keluar. Tapi keluarnya itu pun nggak banyak ya, nggak sekitar 1-2 jam. Nah sebenarnya 1-2 jam itu waktu untuk kita tidur, tapi karena kita ingin keluar ya kita jalan-jalan. Dan akhirnya kagato lah. Nah kagato itu artinya gimana ya, kita kerja, kita keluar udah capek, habis keluar kita kerja lagi. Nah itu udah jeleknya. Setelah itu kejelekan berikutnya yaitu teman-teman kita sering kumpul di satu kabin. Nah biasanya ada beberapa kabin jadi markas teman-teman nih. Nah biasanya ketika kita ingin tidur maka kita tidak bisa tidur karena banyak teman-teman, jadi gak enak ya. Jeleknya itu dah teman-teman, jadi waktu istirahat kita bisa berkurang. Kejelekan berikutnya yaitu kebanyakan internet di kapal pesiar itu untuk karyawannya lambat banget teman-teman, lambat banget. Walaupun kita pakai video call WhatsApp, di Messenger, Facebook, itu gambarnya pecah-pecah ya teman-teman. Kadang kita buka situs apapun, lelet banget. Kebanyakan itu sih internet untuk karyawan kapal pesiarnya. Terus kemudian ketika kita keluar nih, kita belanja nih, emang sih digitnya kelihatan murah ya, $20, $30, 80, digitnya cuma 2 angka, tapi sebenarnya kalau dirupiahkan itu mahal ya teman-teman. Jadi kebanyakan orang yang bekerja di kapal pesiar itu tidak bisa menyimpan uangnya ya teman-teman, karena pengen beli ini itu kelihatan murah, padahal itu mahal kalau dirupiahkan. Setelah itu kontrak yang lama ya teman-teman, 6-9 bulan. Kalau 5 bulan mah enak, 4 bulan enak, tapi kalau sampai 9 bulan itu otak kita udah mumet, udah stres. Jadi ngapa-ngapain gak enak, kadang kerja pun bisa jadi bertengkar. Nah itu dah jeleknya kerja di kapal pesiar teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah beberapa kejelekan ketika kita bekerja di kapal pesiar. Jadi kalian nggak mesti tahu hal yang baik-baik aja ya. Ada juga hal buruk seperti yang saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.